Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tugas materi IMC yang berjudul elemen-elemen baru komunikasi pemasaran dan branding. Pertama, perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari. Saya Rimandi Surbakti. Saya Putih Nurhaliza Nizar. Dan saya Muhammad Dafar Rafi Abdurrahman. Saya Saidah Rasya Kamila. Yang pertama ada, apa sih elemen-elemen baru itu dalam komunikasi pemasaran? Elemen baru komunikasi pemasaran fokus pada digital marketing, media sosial, dan influencer marketing, video marketing, dan live e-commerce. Selanjutnya ada apa aja sih elemen-elemen baru itu? Yang pertama ada digital marketing. Digital marketing menurut Rob Thompson dan Trendjakers ialah pengguna teknologi digital serta perangkat yang didukung oleh koneksi internet untuk mencapai target pemasaran. Jadi definisi digital marketing dapat disimpulkan sebagai kegiatan pemasaran yang kemudian melibatkan pengguna jaringan serta teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu. Ada manfaatnya yaitu yang pertama penargetan pasar, evaluasi dan analisis, meningkatkan reputasi brand. Dan jenis-jenisnya itu ada Search Engine Optimization, SOE, yang kedua ada content marketing, yang ketiga ada email marketing, yang keempat ada pay per click, yaitu PPC. Selanjutnya ada media sosial dan influencer marketing. Media sosial adalah platform digital untuk berbagai informasi, promosi, dan membangun hubungan dengan audiens. Influencer marketing merupakan strategi pemasaran dengan memanfaatkan tokoh pengaruh atau influencer untuk mempromosikan merek atau produk kepada pengikut mereka. Manfaatnya itu ada meningkatkan visibilitas merek, meningkatkan penjualan dan kepercayaan. Lalu ada target audiens spesifik dan branding dan promosi terjangkau. Yang ketiga ada video marketing dan live commerce. Video marketing adalah pemasaran video mengacu pada penggunaan konten video untuk mempromosikan suatu merek, produk, atau layanan. Live commerce adalah bagi sebuah brand untuk menjual produk melalui streaming langsung di platform digital. Jenis-jenisnya itu ada short video marketing atau pemasaran melalui video pendek di TikTok, YouTube Shorts, atau Instagram Reels. Lalu ada live streaming commerce, penjualan produk melalui siaran langsung yang interaktif. Lalu ada shoppable videos, video interaktif yang memungkinkan pelanggan membeli produk langsung dari video. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu memperkuat brand. Komunikasi yang efektif membantu membangun keadaan merek dan mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya ada mendorong tingkat penjualan. Strategi komunikasi yang kuat dapat mendorong minat dan keinginan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang terakhir ada mencapai target audiens. Dengan teknik komunikasi yang tepat, kita dapat mengarahkan pesan ke audiens yang paling relevan. Dan selanjutnya ada media sosial sebagai platform baru. Media sebagai platform adalah metode teknologi, layanan, atau cara menyampaikan konten kepada audiens. Oleh karena itu, platform media aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri, seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi pendukung. Yang pertama ada menggunakan fitur live untuk peluncuran produk, dan yang kedua ada berkolaborasi dengan micro-influencer untuk memperluas jangkauan lokal.
Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan yang kali pertama diciptakan oleh John McCarthy pada tahun 1995 dan telah berevolusi dari tahun ke tahun menjadi sebuah teknologi lebih kompleks serta komprehensif. Yang kedua itu ada big data, analistik, marketing teknologi, teknologi pemasaran, atau dikenal dengan sebutan MarTech, merupakan perangkat lunak dan perangkat yang digunakan oleh para pemasar dalam membantu mencapai tujuan pemasaran sebuah bisnis atau perusahaan. Yang ketiga itu ada argumen reality. Argumen reality makin berkembang, terutama di marketing. Teknologi ini bikin konsumen bisa coba dan ubah fitur produk secara virtual sebelum beli, bikin pengalaman lebih interaktif. Yang kedua itu ada pengaruh kebiasaan konsumen pada komunikasi pemasaran. Di area digital yang serba cepat ini, komunikasi pemasaran memainkan peran krusial dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang, strategi pemasaran tidak lagi terbatas pada iklan tradisional atau promosi konvensional. Pengaruhnya itu ada migrasi platform digital, yang kedua ada perilaku konsumsi video, yang ketiga itu ada pengaruh ulasan pelanggan. Selanjutnya ada personalisasi dalam komunikasi pemasaran. Personalisasi adalah strategi menyampaikan pesan atau produk sesuai dengan preferensi dan perilaku individu pelanggan. Strategi pendukung ada email marketing dengan nama pelanggan dan rekomendasi produk spesifik. Yang kedua itu ada notifikasi push berdasarkan aktivitas terakhir pengguna. Selanjutnya next. Selanjutnya ada meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran melalui personalisasi, yaitu komunikasi pemasaran bertujuan untuk menarik perhatian target audiens, membangkitkan minat mereka, dan mempengaruhi keputusan pembelian dengan menggunakan saluran komunikasi untuk mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya, yang pertama ada memahami konsumen, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran melalui personalisasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan menganalisis perilaku konsumen, kita dapat menyajikan konten yang relevan dan personal bagi setiap individu. Contohnya, seperti aplikasi Spotify yang merekomendasikan lagu berdasarkan riwayat pendengaran musik pengguna. Spotify juga mengumpulkan data seperti genre favorit, artis yang sering didengar, dan waktu mendengarkan, seperti playlist yang sudah dibuat, gitu deh intinya. Lanjut. Yang kedua ada sesuai dengan segmen pelanggan, yang dimana dengan menyajikan pesan khusus untuk setiap segmen pelanggan, komunikasi pemasaran dapat menjadi lebih efektif dan berhasil mempengaruhi perilaku konsumen. Contohnya, seperti bank menawarkan produk berbeda untuk segmen yang berbeda, misalnya kayak rekening tabungan anak nih, kan desainnya beda pasti dengan desain-desain rekening orang-orang dewasa kan. Kalau desain anak tuh lebih ke desain lucu gitulah istilahnya. Terus ada juga segmen menerima promosi dan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gaya hidup mereka gitu. Sesuai dengan gaya hidup kayak sepatu, brand-brand sepatu kan ada yang mungkin yang menengah ke bawah itu merek lokal gitu. Kalau menengah ke atas kayak Adidas, Nike dan lain-lain. Next. Yang ketiga ada produk yang
kostumasi. Personalisasi tidak hanya melibatkan pesan, tetapi juga produk. Dengan menawarkan produk yang dikostuminasi, bisnis dapat memenuhi preferensi dan kebutuhan individu. Kayak contohnya kayak kita di KFC itu kayak kalau nggak suka paha bawah bisa request sayap aja gitu-gitu deh. Sama kayak burger bisa nggak pakai sayur atau sausnya saus tomat aja. Pokoknya produk-produk yang di custom itu deh, yang sesuai dengan requestan kita. Next. Contohnya next lagi. Selanjutnya ada materi branding. Branding bukan hanya sekedar logo atau nama produk, tetapi merupakan citra yang diingat, dirasakan, dan dihubungkan oleh pelanggan ketika melihat produk atau layanan. Contohnya itu ketika seseorang melihat logo Apple, yang terbayang bukan hanya produk teknologinya saja, tetapi juga kualitas premium, inovasi, dan desain elegan. Tujuan branding. Tujuan branding utama branding adalah memperkenalkan jasa atau produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Selain itu, branding juga bertujuan sebagai pembeda agar konsumen mudah mengenali dan membedakan produk kita dengan produk milik kompetitor. Selanjutnya, next lagi, kenapa branding penting? Kenapa branding penting? Yang pertama ada membangun kepercayaan dan kredibilitas. Brand yang konsisten dan profesional menciptakan persepsi bahwa produk atau layanan dapat diandalkan. Konsumen lebih cenderung memilih brand yang mereka kenal dan percaya. Yang kedua ada membantu produk lebih mudah dikenali. Branding menciptakan identitas visual dan pesan yang membuat produk mudah dikenali, bahkan di antara banyak pesaing. Yang ketiga, membedakan dari kompetitor. Dengan branding yang jelas, sebuah produk bisa menonjol dan menunjukkan apa yang bisa dan membuatnya unik atau lebih unggul dibanding kompetitor. Yang keempat, ada meningkatkan loyalitas konsumen. Konsumen cenderung lebih setia pada brand yang memberi pengalaman positif, baik dari segi kualitas, pelayanan, maupun nilai-nilai yang dianut brand tersebut. Yang kelima, ada meningkatkan nilai produk. Produk dengan branding yang kuat dapat dijual dengan harga lebih tinggi karena dianggap memiliki kualitas yang prestise lebih besar. Dan yang terakhir, ada mempermudah strategi pemasaran. Dengan brand yang jelas dan kuat, strategi pemasaran jadi lebih terarah karena semua elemen komunikasi dapat disesuaikan dengan identitas brand yang baru. Selanjutnya ada manfaat branding. Yang pertama ada kredibilitas. Branding yang kuat menciptakan kepercayaan konsumen, cenderung lebih yakin memilih produk yang dikenal dan dianggap profesional. Contohnya itu ada konsumen lebih percaya membeli obat daripada apotek kimia farma dibanding penjual online tanpa brand. Lalu ada peningkatan jualan. Dengan citra yang konsisten dan dikenal luas, pengguna lebih percaya dan cenderung memilih produk. Contohnya, citra yang baik membuat konsumen lebih mudah mengambil keputusan pembelian. Lalu ada identifikasi produk. Adalah branding membantu membedakan produk kita dari pesaing. Contohnya air mineral Aqua lebih dikenali dibanding merek air mineral lainnya karena brandingannya lebih kuat. Lalu ada nilai atau value. Dengan meningkatkan kesadaran merek, harga produk bisa ditingkatkan sehingga dapat mendorong keuntungan dan pendapatan. Contohnya, produk dengan brand kuat kita bisa jual lebih mahal karena dianggap bernilai lebih tinggi. Next. Di sini ada elemen-elemen branding. Yang pertama, identifikasi visual atau identity. Logo, warna, font, dan elemen visual lainnya yang mencerminkan kepribadian brand. Lalu ada positioning atau posisi di pasar. Bagaimana brand memosisikan dirinya di antara kompetitor. Contohnya, Dove
memposisikan dirinya sebagai sabun yang menekankan kelembutan dan kecantikan alami. Lalu ada voice. Gaya bahasa yang digunakan, apakah santai, formal, ceria, atau inspiratif. Lalu ada loyalty. Kepercayaan yang terbentuk dalam jangka panjang akan menciptakan pelanggan yang setia. Next. Selanjutnya ada contoh brand yang sukses. Melalui pendekatan visual yang unik, meningkatkan kinerja, strategi, endorsement, dan inovasi produk, Nike memberikan produk yang selalu menonjolkan nilai performance dalam kampanye mereka, misalnya melalui tagline Just Do It yang memotivasi konsumen untuk bergerak. Dan selanjutnya ada strategi endorsement. Nike menggandeng atlet dengan seperti Cristiano Ronaldo atau Michael Jordan untuk memperkuat citra mereka sebagai brand olahraga terdepan. Yang selanjutnya ada inovasi produk, selalu menghadirkan teknologi baru seperti Flyknit, Airzoom, dan React untuk menjaga brand sebagai inovator dalam industri olahraga. Yang kedua ada Coca-Cola. Coca-Cola dengan menggunakan logo dan visual yang konsisten pada produk, pesan emosional, global branding, serta kemasan yang menarik. Yaitu contoh dalam logo Coca-Cola dan visual. Logo Coca-Cola dengan warna merah dan font klasik telah dipertahankan sejak awal untuk menjaga konsistensi brand. Yang selanjutnya ada pesan emosional. Coca-Cola selalu membawa pesan kebahagiaan, kebersamaan, dan kesegaran dalam setiap kampanye. Yang ketiga ada global branding. Brand ini mampu menyesuaikan pesan dan iklan sesuai budaya lokal tanpa menghilangkan identitas utamanya. Yang terakhir ada kemasan yang ikonik. Botol Coca-Cola dengan lekukan yang khas menjadi simbol Coca-Cola yang mudah dikenal di seluruh dunia. Selanjutnya ada Starbucks. Starbucks merupakan merek yang mengutamakan pengalaman pelanggan, branding yang kuat pada kemasan produk, dan personalisasi dan konsistensi global. Dan yang pertama, Starbucks mengutamakan pengalaman pelanggan. Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menjual pengalaman dengan suasana tempat yang nyaman untuk bekerja dan berkumpul. Selanjutnya, branding kuat pada kemasan. Logo siren pada gelas Starbucks menjadi simbol gaya hidup urban di mana pelanggan merasa bangga saat memegang gelas Starbucks. Yang ketiga ada personalisasi. Starbucks menyediakan opsi untuk mempersonalisasi minuman sesuai preferensi konsumen, meningkatkan engagement, dan kepuasan pelanggan. Konsistensi global, yaitu dimanapun Starbucks berada, konsumen akan mendapatkan rasa dan suasana yang sama, sehingga memperkuat brand trust. Selanjutnya. Yang terakhir ada kesimpulan dari poin penting. Yang pertama itu ada konsisten. Konsisten adalah tetap, tidak berubah-ubah, selaras, dan sesuai. Kata ini berasal dari bahasa Inggris konsisten, yang berarti kokoh atau berdiri tegak. Konsisten dapat diartikan sebagai sikap dan perbuatan yang tidak berubah-ubah, selalu selaras. Yang kedua itu ada jangkauan. Jangkauan adalah metrik penting yang mengukur jumlah audiens unik yang telah Anda jangkau dengan konten atau iklan Anda. Jangkauan memberikan informasi tentang seberapa luas pesan Anda dapat dilihat oleh orang lain. Yang ketiga itu ada bedakan diri. Membedakan diri adalah memahami dan menghargai keunikan diri sendiri, serta tidak membandingkan diri secara terus-menerus dengan orang lain. Yang terakhir itu ada analisis terus-menerus. Analisis terus-menerus dalam konteks penelitian atau pengambilan keputusan mengacu pada proses berkelanjutan untuk mengamati, mengevaluasi, dan menginterpretasi data atau informasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.